Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Junaidi Indrawadi MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Citra Ramadhani dengan NIM 23129141 dari Prodi PGSD. Selanjutnya ada rekan saya Delvi Hanifah Wirni dengan NIM 23355002 dari Prodi PG PAUD. Lalu yang berikutnya ada Della Kartika dengan NIM 23129143 dari Prodi PGSD. Selanjutnya ada Descika Dwi Alyanti dengan NIM 23129244 dari Prodi PGSD. Berikutnya ada Elsa Mardianti dengan NIM 23129152 dari Prodi PGSD. Dan yang terakhir ada Ivana Queen Nozem dengan NIM 23027025 dari Prodi DKV. Sedikit saya jelaskan apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama. Selain berfungsi sebagai dasar ideologi negara, Pancasila juga menjadi paduan etika bagi masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai dasar etika mendorong masyarakat Indonesia untuk hidup dengan integritas, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama, serta untuk bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama. Wawancara ini akan mengeksplorasi pemahaman dan persepsi masyarakat umum terhadap Pancasila sebagai kompas moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang pemahaman, persepsi, dan harapan masyarakat umum terhadap Pancasila sebagai kompas moral yang menjadi landasan etika bagi seluruh warga Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ivana Queen Nozem, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya sudah berada di Universitas Negeri Padang dan ingin berkeliling sambil bertanya-tanya mengenai Pancasila sebagai dasar etika. Nah, kira-kira mahasiswa Universitas Negeri Padang tahu nggak ya dasar negara Indonesia? Yuk kita cari tahu sama-sama. Halo, permisi, kita mau ganggu waktunya sebentar ya, Kak? Boleh. Kalau tahu dengan kakak siapa? Tia. Oke, Kak Tia dari jurusan mana nih, Kak? Dari jurusan geografi di UNK. Oh, geografi berarti ya, Kak? Iya. Sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, Kak. Kakak tahu nggak sih apa dasar negara Indonesia? Tahu Apa tuh, Kak? Pancasila nggak sih? Nah, bener banget. Jadi aku pengen nanya-nanya tentang seputaran Pancasila. Nah, menurut Kakak, Pancasila ini cocok nggak sih sebagai dasar negara Indonesia? Cocok aja sih. Alasannya apa tuh, Kak? Karena Pancasila itu kayak budaya dari timur ya. Nah, Kayak ada kebersamaannya, ada musyawarahnya, pokoknya udah lengkap deh kan. ya bener banget. Nah, kira-kira ada nggak sih Kakak nerapin Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Ada Contohnya seperti apa aja tuh, Kak? kayak Pancasila tuh udah menjadi kebiasaan di diri kita ya. Iya, kehidupan sehari-hari. Kayak buang sampah bertempatnya, terus kayak ada tepat waktu perkuliahan kan, terus kayak Kita sekarang ini ya, Kak? juga lagi Pancasila kan, Bener banget. kan nggak sih? Terus menurut Kakak gimana nih Pancasila dapat membentuk karakter satu bangsa? Pancasila kan merupakan landasan negara kita ya. Iya. Terus Pancasila juga punya nilai-nilai karakter bangsa seperti religius, berakhlak mulia, dan juga toleransi. Pancasila punya 5 sila kan, 5 sila itu saling berkaitan maknanya dan juga fungsinya. Nah, kalau misalnya seseorang bisa menerapkan kelima sila itu, mungkin hidupnya bisa kayak konsisten dan juga kayak berjalan dengan lancar gitu kan. Dan makanya Pancasila itu penting buat membentuk karakter suatu bangsa. Nah, di zaman yang modern ini, menurut Kakak Pancasila masih cocok nggak sih untuk diterapkan? Menurut aku sih masih cocok ya. Nah, Pancasila itu kan ideologi dasar negara ya. Udah lama banget dari zaman sebelum Merdeka sampai sekarang tuh udah Pancasila gitu.
Jadi Pancasila tuh em, lebih fleksibel gitu, bisa menyesuaikan dengan keadaan dan zamannya gitu. Jadi nggak usah ya Kak di era yang modern ini Pancasila diterapkan. Oh, boleh deh, pasti cocok sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Di zaman yang sekarang ini, menurut Kakak, apa sih tantangan kita untuk mempertahankan Pancasila dan apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan Pancasila tersebut? Pancasila merupakan salah satu ideologi yang terbuka, artinya itu mudah menerima nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, salah satu tantangannya itu globalisasi. Globalisasi itu masuknya budaya baru ke negara kita. Nah, upayanya itu dengan menanamkan sifat nasionalisme yang tinggi, dan juga Pancasila di era globalisasi ini sebagai filter artinya dapat memilah baik dan buruknya budaya yang masuk dan juga manfaatnya bagi masyarakat. Nah, Pancasila sebagai alat untuk eksistensi keberbedaan bangsa kita. Bener-bener banget. Aduh, terima kasih banyak Kakak untuk waktunya dan jawaban-jawaban yang sangat bagus banget ya dari Kakak. Iya, ya. Oke, segitu dulu pertanyaan dan sharing-sharing jawabannya ya Kak ya. Kami dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mardianti dengan NIM 23129152, seksi 360, perwakilan dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas wawancara saya. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa. Baik Kak, mohon waktunya sebentar. Iya, boleh Kak. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Sri Mulia Rahmadani. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana pendapat Kakak tentang peran mahasiswa dalam menerapkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus dan masyarakat? Kalau menurut saya Kak, sebagai seorang mahasiswa, kalau dalam lingkungan kampus misalnya kan kayak mengikuti berbagai macam organisasi seperti BEM, UKM, dan mengadakan seminar atau mengikuti seminar-seminar yang ada di lingkungan kampus. Dan kalau di lingkungan masyarakat seperti kita mengikuti gotong royong bersama masyarakat. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak bagaimana Pancasila mempengaruhi sikap dan perilaku seorang mahasiswa dalam menjalani kehidupan kampus? Pancasila mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa di kampus, misalnya dengan mengajarkan mereka untuk saling menghormati keberagaman agama, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan aktif dalam proses demokrasi kampus, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan jawabannya. Baik, sedikit kami jelaskan apa itu Pancasila Kompas Moral Masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar yang terkait dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip ini terdiri dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai kompas moral, Pancasila berfungsi sebagai panduan etika dan nilai bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang harmonis, adil, dan sejahtera. Pancasila tidak hanya bertujuan menjadi dasar hukum dan politik, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan sosial dan budaya, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Baik, sekian presentasi dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.